Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terakhir polemik Sindo Trijaya Network bersama saya Osanda Pangeran Ahmad Nurdin. Kita membahas topik lapangan politik sepak bola. Saya ke Pak Gatot dari Kemenpora. Pak Gatot, Kemenpora atau mungkin pemerintah juga dituding tidak tegas. Walaupun tegas juga sih, nggak cabut-cabut, tegas tidak cabut-cabut, tapi tidak tegas maunya apa ke depan. Oke, terima kasih Mas Pangeran Ahmad Nurdin. Tapi yang jelas pertama yang perlu saya sampaikan semua itu kalau panas, kalau dibikin sejuk ya kita pengennya nggak usah panas-panas ya. Ada polemik, kalau polemiknya sih panas ya, tapi suasananya harus sejuk. Jadi saya jujur ya, ini juga perlu yang saya luruskan karena sekarang topiknya bergeser ke hal yang lain yang sudah sangat pribadi sekali. Saya harus bersyukur. Fakta tidak bisa dipungkiri bahwa saya bisa hadir di sini, bisa di Kemenpora itu saya punya hutang budi sama Pak Roy Suryo. Tadi sudah disebutkan. Artinya pada saat itu saya di Kominfo hanya eselon 2 dan saya masih ingat. Ini perlu saya sebutkan karena fakta yang tidak bisa dipungkiri. 2 hari setelah Pak Roy Suryo diangkat sebagai Menpora oleh Pak SBY, beliau telepon ke saya. Saya jujur mengatakan Pak Roy, saya tidak punya kemampuan di bidang olahraga. Bisa teruskan. Jadi kalau ada seorang tokoh yang menyebutkan Gatot itu 0 besar olahraga, itu 100% benar. Jadi saya nggak punya kemampuan di bidang olahraga. Kemudian saya tidak punya kemampuan di bidang pemuda, itu betul. Saya bukan aktivis sebuah organisasi pemuda apapun. Waktu itu saya sempat men-challenge, saya keberatan sama Pak Roy. Kami ngomong dengan bahasa Jawa terus di saat itu tanggal, pokoknya 2 hari itu kurang lebih tanggal 17 Januari 2013. Saya tetap kekeh, akhirnya dengan rasa hormat pada beliau, tawaran itu saya tanggapi, siap Pak Roy gitu. Tetapi ternyata jalan itu masih panjang. Pak Roy butuh 1 tahun untuk kemudian menarik saya ke Kemenpora. Karena mohon maaf, meskipun ini fakta sudah terjadi, Pak Tifatul itu faktanya menahan saya. Saya ditahan tidak boleh ke Kemenpora, tapi faktanya di Kominfo ini bukan curcol ya, bukan curhat ya, tetapi tidak dinaikkan sebagai dirjen ataupun eselon 1 apapun. Dan saya lagi-lagi masih ingat apa yang dikembangkan oleh Pak Roy pada saat KTT APEC tahun 2013. Saya ketemu beliau. Kemudian beliau mengatakan, Mas Gatot masih mau bersedia di Kemenpora. Saya dengan polos waktu itu saya sebagai Chief of Command dari Media Center KTT Group masih laku loh Pak Roy. Artinya masih valid request itu iya. Dan Pak Roy agak sedikit nekat waktu itu tanpa harus menunggu persetujuan Pak Menkominfo. Proses surat dibantu oleh Kemenpora waktu itu 7 Juli Mumpuni yang sekarang menjadi dubes di Spanyol diproses dan akhirnya alhamdulillah tanggal 26 Maret tahun 2014 saya dilantik beliau. Jadi saya hutang budi itu tidak bisa akan saya lupakan. Poinnya kenapa? Ini perlu saya luruskan bahwa saya memang bukan ahli olahraga. Sudah biasa ini menjawab sindiran-sindiran. Ya, tapi saya ingin berpanjang karena beliau yang menyampaikan itu juga orang yang pernah berjasa kepada saya. Di buku yang saya tulis PR dan PR2 saya sebutkan kalau orang yang berjasa membesarkan saya menjadi seorang jurubicara itu bukan Pak Imam Nahrawi, bukan Pak Roy Suryo, bukan Pak Tifatul, bukan Pak Sufyan atau bukan Pak Nur, tetapi adalah Pak Agung Gumelar. Karena waktu itu kenapa? Ini lagi-lagi hubungan kami dengan Pak Roy itu unik sekali. Karena pada saat itu tahun 2002-2003 nih Pak Roy ya. Itu kami di polemik juga Departemen Perhubungan berseberangan dengan Mas Roy dalam kapasitasnya sebagai pengamat telematika. Beliau mengkritisi rencana kenaikan tarif telepon. Ini perlu saya jelaskan. Dan beliau dengan sangat kritis, sangat komprehensif itu menyerang rencana kebijakan itu. Saya masih ingat perintah Pak Agung. Saya hanya eselon 4, jangkir ya. Saya eselon 4. Di Departemen Perhubungan ada Kepala Perhumas. Gatot, tolong hadapi Pak Roy. Kamu sama-sama orang Jogja, tahu kulturnya. Udah. Jadi Pak Gatot spesialis hadapi Pak Roy ya? Iya, waktu itu. Dan sampai kami dipertemukan di sebuah jumpa pers. Waktu itu ada Pak Sawoto dan lain-lain, ada
poinnya adalah saya dengan Pak Roy nggak ada masalah apa-apa. Poin yang ingin kami sampaikan adalah sampai Pak Roy di pelantikan saya tanggal 26 Maret 2014 tadi, saya masih ingat kata-kata beliau yang sangat bijak. Salah satu pejabat deputi yang dilantik saat ini adalah mantan musuh saya, mantan lawan saya. Jadi poinnya adalah beliau bisa sangat bijak memisahkan mana yang itu bahwa lawan masa lalu dan sekarang menjadi bagian. Jadi saya sampai kapanpun, sampai insya Allah saya dipanggil Allah, saya tidak akan melupakan fakta itu. Kembali ini hanya penting-penting di awal saja ya. Kemudian yang kedua, ini pemerintah serius nggak sih untuk mencabut ini? Kami serius mencabut. Kami juga tidak ingin terbelenggu dengan masalah PSSI. Masalah kami banyak. Ada Asian Games, ada kemudian MotoGP, ada F1, kemudian banyak hal. Apalagi jujur kami akui, dalam kurun waktu 2 tahun ini kami betul-betul paceklik. Ya, Pak Roy masih bersyukur mengalami Indonesia menjadi juara Asian Para Games. Itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tapi setelah itu kami paceklik. Poinnya adalah jadi pemerintah juga tidak terbelenggu oleh masalah pembekuan. Cepat atau lambat harus itu diakhiri. Lalu kenapa pertanyaannya kemudian kenapa pada saat 3 hari yang lalu itu kemudian keluar dari istana muncul informasi itu menjadi beragam. Fine, tadi malam di sebuah TV swasta nasional tertentu, saya sebut di TV One, saya sempat juga agak berdebat dengan Pak Agung. Saya sampaikan, Pak Agung tidak salah, Pak Agung betul 100%. Bahkan saya sebutkan, ini perlu lagi-lagi saya luruskan. Hari ini saya dianggap itu menyebutkan Pak Agung harus ke THT. Yang menyebutkan pertama sekali itu bukan saya, Pak Agung sendiri yang menyebutkan. Sampai kemudian saya mengatakan, Pak Agung, mohon izin Bapak nggak perlu ke THT gitu. Bapak benar gitu. Hanya saja bahwa saya juga mendengar dari Menpora. Memangnya saya nggak percaya sama Pak Menpora. Itu artinya perintah Presiden pada Pak Menpora adalah agar dikaji rencana pencabutan pembekuannya itu. Bahkan kemudian malam itu Mas Pramono Anung, Mensekap juga mengatakan yang sama. Poinnya adalah ini dikaji dan apakah pengajian itu sudah disampaikan? Sudah. Jadi hari Kamis tepat jam 16 kebetulan di sana ada acara TPA Mas Roy. Jadi Pak Menteri menyampaikan laporan kepada Pak Presiden. Hanya saja mungkin laporan pengajiannya masih perlu ditambah. Nah kemarin sudah ditambahkan dan hari yang rencana kemarin itu harusnya sudah disampaikan melalui kurir. Pagi ini saya dapat informasi dari kantor harus ada perlu direvisi sedikit lagi. Jadi poinnya memang dalam waktu 1-2 hari harus dikirimkan. Jadi kalau ditanya tentang serius rencananya nyambut iya. Kasihan Mas Hinja dan lain-lain itu. Serius ingin nyambut berarti ya? Serius ya. Kemudian yang kedua tentang kalau tadi apakah ini hanya kemudian angin surga saja? Enggak gitu. Karena terus terang di depan kita itu banyak event-event internasional yang perlu nggak usah jauh-jauh Asian Games. Di depan itu ada SEA Games, kemudian Desember ada AFF dan lain sebagainya. Poinnya kita pun juga ingin segera berlaga di berbagai event internasional karena sepak bola ini menjadi brandingnya Indonesia, menjadi favoritnya olahraga di Indonesia yang tidak ada pilihan lain. Itu harus menjadi fokus yang harus sudah diselesaikan. Itu saja sementara dari. Jadi memang Kemenpora juga ingin cepat-cepat untuk dicabut karena terutama ada beberapa event tersebut. Bang Ija, katanya serius ingin cabut. Bang Ija berpandangan sama? Ya, dia terasa bolanya seperti sedang bermain bola. Ini lagi screening di depan gawang gitu, dan hujan turun deras sekali. BSC betul itu, dan susah sekali menendang bolanya. Orang di situ banyak sekali dan saking banyaknya kena kumpul semua pemain yang 11 itu sehingga kita sulit melihat bolanya dari mana. Begitu situasinya kalau saya mau menggambarkan sekarang. Tapi pagi ini sudah antiklimaks karena bola itu sudah di depan gawang itu dan hingga si penjaga gawang yang mau dia palu, mau dia tangkap atau mau dia tendang jauh-jauh atau masih mau diopernya ke kiri dan ke kanan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau disebut lapangan politik sepak bola, menurut saya tepat itu. Nah, penonton yang puluhan ribu dalam stadion itu sedang berdebar-debar menonton bola itu, sedang mau kemana.
berakhirkah pertandingan ini karena udah injury time gitu, kira-kira lihatnya kedudukan masih 0-0 misalnya. Jadi itu perdebatannya, sehingga penonton yang saya sebut tadi masyarakat bola itu sedang menanti-nanti akankah penjaga gawang itu menendang bolanya atau menangkap bolanya, begitu, karena sudah diumumkan anytime publik, kira-kira begitu, dan situasi sedang berdebar-debar. Nah karena itu bagi PSSI sederhana saja, kami mendengarkan apa yang terjadi di istana 2 hari lalu yang disampaikan tadi, kita menunggu polemik itu, tapi yang pertanyaan paling simpel adalah kita akhiri atau tidak pencabutan itu. Karena itu ini poinnya di situ saja. Jadi analoginya penjaga gawang kayak gitu. Kalau main bola betulan kan penjaga gawang seperti ini bisa kena kartu kuning. Iya. Ini bisa kena kartu kuning kan penjaga gawang gaya seperti itu atau bisa bebas-bebas saja begitu. Karena itu saya katakan kalau saya sebut script di situ, wasit itu harus mengambil keputusan. Bisa benar-benar benar karena di depan matanya 2 meter kena tangannya handsball, tapi bisa setengah-setengah karena antara terlihat atau tidak. Bisa juga sama sekali tidak dilihatnya karena bola tertutup begitu banyak pemain, tapi dia tetap harus meniup peluitnya apapun hasil dari kejadian itu. Nah itu yang saya sebut tadi. Oleh karena itu saya menunggu saja, PSSI menunggu saja, teman-teman di Kemenpora sudah dikaji, sudah dilengkapi tadi disampaikan Pak Gatot, hampir setahun, udah kita tunggu dicabut, syukur, nggak dicabut, terus mau bilang apa? Tapi faktanya yang saya mau katakan bahwa PSSI, saya waktu kongres kemarin di FIBA, kongres kali ini saya stay di dalam negeri, Pak Ketua Umum Lanyala, Bung Erwin sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekjen ada di FIBA, berorganisasi dan itu anggota FIBA. Nah, siapakah yang tidak diakui dan siapakah yang dihukum? Yang dihukum itu rakyat Indonesia nggak main bola oleh pemerintah. PSSI diakui. PSSI coba lihat sini ada, dan karena itu sudahlah demi rakyat, demi kita semua untuk boleh bermain bola, mari bermain bola. Kalau reformasi 100% setuju, kita perbaiki. Misalnya soal klub, lebih bagus para pengusaha yang kaya-kaya ini dirikan klub yang benar. Oke. Kan gitu, dirikan saja yang bagus, kuat. Nah PSSI melakukan 82 tahun dari mulai nggak tertarik televisi sampai tertarik, dari presiden tidak tertarik sampai tertarik. Itu yang terjadi. Dari nggak ada orang di stadion menjadi ada di stadion. Dari perempuan nggak mau masuk stadion ada di stadion. Tapi soal prestasi, mari kita diskusikan. Kalau misalnya karena kompetisinya yang bagus, maka pasti juara. Harusnya juara dunia itu Inggris karena kompetisi yang terbaik. Jika jumlah penduduknya yang diukur, masa 250 juta nggak bisa juara? Jika itu yang dipakai, maka yang juara pasti Cina. Gitu. Jadi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana menendang bola di dalam lapangan yang 2 kali 45 menit itu. Jadi PSSI organisasi klub, klub organisasi para pemain. Jika itu tidak diakui, pemain yang tidak diakui, siapakah pemain itu? Masyarakat itu sendiri. Bukankah negara ada untuk memastikan rakyat yang berpengaruh? Ini sampai berbicara filosofis sekali pertanyaannya. Ya, ngomong sepak bola, biar nyambung, saya itu sayang kepada pemerintah sekarang. Jangan offset lagi. Jangan offset lagi ya. Kemarin revisi undang-undang KPK itu offset. Kalau orang ngerti pemikirannya, katanya itu pengusulnya DPR, masih dibahas di DPR, belum diputus paripurna, tahu-tahu pemerintah intervensi. Ambil. Nah ini juga, jadi yang menentukan KLB itu adalah voters. Saya sayang terhadap pemerintah, jangan offset lagi. Jadi kalau pemerintah offset lagi, yang salah siapa? Kaptennya. Udah, satu kaptennya siapa? Ini tadi satu ngomong wasit, satu ngomong kapten, tapi kayaknya yang dimaksud orangnya sama ya. Paling jatuh saya masih penasaran. Tapi sebelumnya selama dulu bincang pagi hari ini sudah masuk trending topik. Ya, jadi ini membuktikan karena ada orang yang nggak percaya itu akunnya Roy Suryo di Twitter itu pasti admin. Karena jam 2 pagi, jam 3 pagi masih nge-tweet kok pagi ini enggak. Ini akun sendiri ya. Bukan admin yang ditulis dan adminnya nggak ngerti itu harusnya ditulis belakangnya pakai inisial atau enggak ya. Itu akun orang nomor 1 di Republik ini nggak ngerti adminnya. Kalau ada foto dia harusnya nggak ditulis namanya presidennya dong. Oke, Bang Ica, tadi pakai analogi tadi si kiper tadi. Bola dipegang kiper, tentunya pemain nggak bisa pegang kiper ya. Ini berarti sekarang PSSI hanya berharap pada wasitnya mau si wasit ini mau bawa kemana? Kira-kira gitu loh. Iya, ya. Jadi kalau saya katakan kalau tadi Bung Roy menggunakan istilah offside, itu masih oke karena masih ada yang jagain lurusnya tadi kan. Yang paling susah tadi
Nah, jadi kalau diving itu adalah, karena ini kan diskusi bola, harus kita gunakan istilah bola itu. Diving itu adalah suatu perbuatan dilakukan pemain secara sengaja untuk mengambil keuntungan yang mengelabui sang wasit, sehingga pun diberikan untuk keuntungan dirinya. Jadi antara offside dan diving itu dua hal yang berbeda. Tetapi dalam sepak bola itu selalu terjadi. Maradona misalnya divingnya dengan tangan Tuhannya misalnya, tidak dilihat dari sebelah kanan dia karena wasit ada di kanan. Itu yang saya kata sebut tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya respect sekali dengan pemberitaan hari ini tentang sepak bola, karena kemarin bersedia mendengarkan langsung Pak Agung, didampingi Menpora, didampingi Wakil Presiden bicara. Karena sebelumnya saya bertemu waktu itu dengan Wapres, menjelaskan waktu itu belum selesai juga. Sekarang sudah langsung Presiden. Ini kemajuan yang menurut saya luar biasa. Bersabar kita, karena diminta beberapa hari ini, sabar saja. Toh masih kulit belum dikit tadi, kan semuanya gol bisa terjadi di detik-detik akhir yang menggembirakan kita. Saya percaya pada hasil akhir yang bergembira. Oke, Profesor Sindo Trijaya, kita akan bahas lagi kira-kira seperti apa hasil akhirnya setelah jeda berikut ini.